Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Mas Proto. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar melalui daring. Sebelum lebih jauh, untuk kelas 10 MIA, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Setiawan. Siswa-siswi bisa memanggil saya Pak Teguh, ya. Jangan Pak Setiawan ya, Pak Teguh saja. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran matematika, tetapi matematikanya yang minat, karena kelas MIA itu matematikanya ada dua, matematika wajib dan matematika minat, ya. Itu dulu untuk perkenalan dari saya. Dan selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita akan membaca untuk peta konsepnya, ya, atau apa saja yang akan kita pelajari. Peta konsepnya, ya. Yang akan kita pelajari yang pertama itu adalah mengenai fungsi, ya. Fungsi nanti kita akan belajar dua fungsinya, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Kalau eksponen bahasa ataupun kata lainnya itu adalah eksponen berpangkat, ya, ini ya, berpangkat. Ataupun di kelas sebelumnya, di kelas 9 MTS itu kalian sudah belajar dengan bilangan eksponen. Kalau sudah belajar bilangan eksponen, itu juga diajarkan mengenai sifat-sifat eksponen ataupun sifat-sifat bilangan bentuk pangkat. Begitu juga dengan operasinya. Operasinya nanti yang sudah dipelajari itu adalah penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Khusus untuk fungsi logaritma ini belum kalian pelajari atau belum pernah diberikan di SMP ataupun di MTS. Jadi untuk fungsi logaritma ini menjadi hal yang baru. Tapi sebelum kita ke fungsi logaritma, siswa-siswi harus lebih mengetahui ataupun lebih memahami fungsi dari eksponen. Hampir sama dengan fungsi eksponen. Nanti dijelaskan mengenai basis, mengenai numerus, dan hasil logaritmanya. Itu untuk peta konsep yang akan kita pelajari. Untuk tujuan pembelajarannya, ini mohon maaf ya, agak sedikit batuk karena memang musimnya pancaroba. Sedikit-sedikit panas, sedikit-sedikit hujan, ya. Tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep fungsi eksponen, mengidentifikasi sifat-sifat fungsi eksponen, menggambarkan grafik fungsi eksponen, dan menyelesaikan masalah terkait fungsi eksponen. Ada dua yang kita tekankan untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah konsep fungsi eksponen dan menggambar grafik dari fungsi tersebut. Itu ya yang akan kita pelajari. Lanjut. Ini untuk fungsi ataupun konsep dari eksponen. Highlightnya kita ganti warnanya, ya. Oke, warnanya kuning. Ini fungsi eksponennya
adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real. K A ini K A pangkat X dengan K, keterangannya K suatu konstanta, dan A bilangan pokok. Bilangan pokok, bilpok bisa disingkat, atau kata lainnya adalah basis. Kalau di pelajaran yang lain itu pakainya basis. Kalau di matematika bisa kita pakai istilah bilangan pokok ataupun basis. Sama aja sebenarnya. Dengan ketentuan, dengan syarat A-nya lebih dari 0, ya. Dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi untuk simbol tidak bolehnya ini sama dengan, ya, sama dengan dicoret. Itu dibaca tidak boleh sama dengan 1. Jadi nilai A-nya tidak boleh 1. Itu untuk konsep fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini adalah salah satu fungsi yang cukup penting dalam matematika. Fungsi eksponen banyak sekali penerapannya. Dan tidak hanya dalam matematika saja, tetapi banyak pula berkaitan dengan pertumbuhan dan penurunan. Selain itu, kita akan melihat bahwa fungsi ini erat sekali hubungannya dengan fungsi logaritma, yang dimana ini adalah inverse, ya, kebalikan antara fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Untuk contohnya, ini contoh, diberikan contoh untuk fungsinya atau fungsi eksponennya. Yang pertama yaitu ini fx sama dengan 3x 3 pangkat x plus 1, ya. Yang kedua fx sama dengan 4 pangkat 2x. Yang ketiga contohnya adalah fx sama dengan 1/3 pangkat 2x, ya. Yang dimana ini di sini 3, 4 dan 1/3 ini adalah bilangan pokok ataupun basis, atau kalau disimbolkan ini adalah nilai dari A. Jadi A-nya boleh bentuknya pecahan, ya, karena syaratnya A-nya tidak boleh, A-nya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi A-nya boleh pecahan. Pecahan itu 1/3, atau pecahan yang lain bisa dituliskan seperti 1/2, 3/2, 1/8. Ya, inilah. Ini untuk contoh dari bilangan pecahan. Itu untuk contoh fungsi eksponennya. Ini untuk yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah menggambar fungsi eksponen. Sebagai contoh, kita akan menggambar dua fungsi. Yang pertama fungsinya fx sama dengan 2x 2fx, fx sama dengan 2 pangkat x, ya. Yang kedua adalah gx sama dengan A-nya ataupun bilangan pokoknya adalah pecahan 1/2 pangkat x, ya. Langkah-langkahnya, mula-mula dibuat tabel nilai fungsi berikut. Nah, ini karena sudah ada nilainya, ya. X-nya -3 fungsi yang pertama. Ini X-nya -3 fungsi yang pertama, nilainya adalah 1/8. X-nya -3 untuk fungsi yang kedua, nilainya adalah 2. Begitu juga dengan seterusnya. Atau nilai X-nya bergerak dari -3, -2, -1, 0 sampai dengan 3. Kita akan menghitung bagaimana menentukan nilai-nilai dari 1/8, 1/4, 1/2, 1 sampai dengan 1/4 dan 1/2. Caranya seperti ini, ya. Untuk
X sama dengan, ambil contoh yang gampang dulu ya. Ini untuk X sama dengan 1. Tulis lagi untuk fungsinya fx sama dengan 2 pangkat X. Nah ini disubstitusikan. Substitusi itu bahasa Indonesia adalah diganti. Nilai X di sini ini diganti dengan angka 1, sehingga F1 sama dengan 2 pangkat 1. F1 nya sama dengan 2, atau F1 nya di sini bisa kita ganti dengan Y, karena kita akan menggambarkan pada kartesiusnya ya, atau sumbu X dan sumbu Y nya ini, maka Y nya adalah 2. Maka kita tuliskan di sininya jawabannya adalah 2. Paham enggak sampai sini? Enggak paham ya, nanti kalau enggak paham ini video ini bisa diulangi lagi ya, karena tidak akan hilang. Dibaleni, kalau nggak tahu diulangi. Untuk lebih jelasnya, contoh yang kedua kita ngambil untuk nilai X nya 2. Nilai X nya 2, jawabannya Y nya adalah 4 ya. Kita ganti untuk yang kedua. Untuk X sama dengan berapa tadi? 2. Ini 2, Y nya adalah 4. Fungsinya masih sama, fungsi yang pertama, yaitu fungsinya fx sama dengan 2 pangkat X. Tulis lagi, fx sama dengan 2 pangkat X. Substitusikan nilai X nya, yaitu 2. F2 sama dengan 2 pangkat 2. F2 sama dengan 2 pangkat 2 berapa? Iya, pinter sekali, 4 ya. Atau bisa kita tuliskan Y sama dengan 4. X nya 2, Y nya 4. X nya 2, Y nya 4. Paham ya? Udah 2 contoh ya. Belum paham? Belum ya. Kalau belum paham, saya kasih contoh satu lagi ya, biar 3 kali. Hapus dulu ini ya. Oke. Kalau di kelas kan ada yang petugas menghapus ya. Kalau di sini saya nulis sendiri, saya yang hapus sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kalian ya. Ya, penghapusannya. Ini dihapus ya guys ya. Hapus dulu. Hapus. Oke. Tuh, kurang bersih. Halo ya. Hapusnya harus bersih ya, supaya nanti istrinya juga cantik katanya orang dulu. Aduh, mohon maaf ada sedikit gangguan biasa ya. Contohnya untuk yang fungsi kedua Pak, yang dicontohkan kok cuma fungsi yang pertama. Oke, fungsi yang kedua ya. Fungsi yang kedua yaitu Gx sama dengan 1/2 pangkat X. Kita ambil untuk, Pak, jangan contohnya yang hasilnya kok penak-penak. Nah, hasilnya yang 1/4 Pak. Oke lah kalau begitu ya. Kita coba untuk fungsi yang kedua, kita ngambil untuk nilai X nya sama dengan 2 ya. Untuk X sama dengan 2. Fungsinya fungsi G. Gx sama dengan 1/2 pangkat X. Kita substitusikan. Substitusi itu mengganti nilai X nya dengan angka 2, sehingga jadinya G2 sama dengan 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2. G2 sama dengan, nah ini sifat-sifat bentuk pangkat. Saya ulangi lagi nih ya. Kalau ada bilangan A per B pangkat M, ini menjadi
Betul, A pangkat M per B pangkat M. Hilang pangkatnya, ini A pangkat M ya. Sehingga kalau 1/2 pangkat 2 ini bisa kita tuliskan 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Hasilnya berapa 1 pangkat 2? Betul, 1. 2 pangkat 2, 4. Sehingga sama ya ini ya. Ganti warna dulu ya. Oke. Hasilnya sama, 1/4 dengan 1/4. Begitu. Bisa dipahami? Bisa cerdas-cerdas berarti ya ini ya siswanya. Luar biasa, langsung bisa. Oke, itu untuk menentukan nilai dari suatu fungsi atau fungsi fx sama dengan 2x dan fungsi gx sama dengan 1/2 pangkat x. Fx sama dengan 2x ya, mohon maaf ya, ini pangkat ini ya bacanya ya. Ini bacanya pangkat. Ini bacanya pangkat. Oke. Nah, setelah kita menentukan dengan tabel ini, itu selanjutnya adalah kita akan menggambarkan ke apa namanya ini ya, kok kartesius apa namanya, sumbu x dan sumbu y ya. Ini kita akan menggambarkannya. Ini langsung ditulis, ini langsung kelihatan ya tulisannya ya. Ini untuk yang warna ungu, ini saya tebali tapi warnanya warna biru. Itu adalah grafik fungsi dari fx sama dengan 2 pangkat x. Sedangkan untuk yang merah ini, yang merah itu adalah grafik dari fungsi. Ini tadi tulisannya bukan fx ya, tetapi yang betul adalah gx. Nah, 1/2 pangkat x. Gitu ya. Untuk titiknya Pak, koordinatnya ini akan saya contohkan. Untuk titik ini koordinatnya adalah, ingat koordinat itu absis koma ordinat atau x, y. X-nya kita lihat, x-nya berapa nih? X-nya 3, y-nya 6. Y-nya 6. Nah, X-nya 3 mana? Kok 6? Oh, bukan 6 ya. Kita salah lihat ya. Ini. Oh, ini 3. Ini. Bukan 6 tapi 8. Oke, 8. Kalau titik ini berapa? Ada yang bisa jawab? Koordinatnya x, y ya. X-nya -3, ini y-nya 8. Betul. Kalau yang ini koordinatnya berapa? X, y. X-nya tarik ke bawah ya, -2. Y-nya 4. Nah, gitu. Sudah jadi ya gambarnya ya. Kita sudah menggambarkan fungsi eksponen atau fungsi berpangkat pada sumbu x dan sumbu y. Kalau masih bingung silahkan dipelajari lagi videonya.
Kalau masih bingung juga, silahkan tanyakan kepada temennya. Kalau masih bingung juga, silahkan tanya langsung kepada saya. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini, ya, dimana tadi kita sudah mempelajari konsep dari fungsi eksponen dan menggambarkan fungsi eksponen ataupun menggambar grafik pada fungsi berpangkat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.